Sebelumnya assalamualaikum semua teman-teman. Hari batik ya, hari batik itu buat gue spesial ya, karena dari keluarga gue juga pengrajin batik. Kita itu sebagai anak bangsa harus melestarikan batik. Karena apa? Karena batik itu salah satu ciri khas Indonesia dan budaya Indonesia. Menurut gue sih hari batik itu harus hari spesial. Kenapa keluarga lu tertarik untuk berbisnis batik ya, terutama? Batik itu dari nyokap tahun 98 ya, Mas. Awalnya dari 98 sampai sekarang, dan alhamdulillah itu udah turun-temurun dari nyokap ke aku, ke kakak aku, ke saudara-saudara aku lagi. Nah, untuk desainnya sendiri itu dari nyokap kah atau memang ada desain khusus batik? Kalau kita punya divisi sendiri ya, kayak nyokap kan punya uni batik, kakak aku punya atik batik, kakak aku lagi punya Alsuti batik, aku punya sky batik. Jadi setiap divisi kita punya desain masing-masing. Kalau kayak gini kan aku ngedesain sendiri, terus kakak aku punya desain sendiri, mama juga punya desain sendiri, kakak aku punya desain sendiri. Nah, bicara desain sendiri, lu kan punya sky batik nih. Iya. Lu ngedesainnya itu lu belajarkah dulu atau memang punya desainer khusus? Jadi belajar dulu sama nyokap semua. Nanti kita bikin grafisnya, kita bikin kayak gini. Temanya kan ini bunga rafflesia, dan ini ada corak-coraknya kayak gitu kaligrafinya. Jadi kita kombinasiin. Misal kita mau bikin apa nih? Katalog next katalog kita mau bikin kayak gini, kita rancang dulu, baru kita nanti dilukis. Kalau batik itu dilukis, langsung pakai tangan dilukis, baru naik print, baru dicap dan ditulis gitu. Berarti sky batik sendiri itu batik print ya? Print, cap, tulis ada. Ini kombinasi, Mas. Kalau kombinasi. batik itu kombinasi, ada yang batik tulisnya, ada capnya gitu. Nah, dari tahun berapa untuk sky batik sendiri? Sky batik sendiri dari 2019 ya. Kalau aku sendiri dari 2019, tapi kalau dari Uni Batik Company dari tahun 98. Dari tahun 98 kalau dari nyokap ya. Nyokap. Nah, apa keunggulan dari sky batik sendiri, termasuk dari tiga perusahaan itu ya? Sky batik kalau divisi aku itu lebih ke anak-anak muda ya. Kalau sekarang kan ke mindset anak-anak muda sekarang itu kan, kalau batik itu buat orang tua, orang-orang kantoran, orang-orang yang pejabat-pejabat. Enggak, aku mau merubah mindset itu. Iyalah, kita pakai batik karena apa? Batik itu kan ciri khas kita Indonesia. Kita harus bangga dengan batik, kita harus mengenakan batik seperti itu. Nah, mungkin apa? Perpaduan warna kah atau Lebih apa? modern ya, lebih batik modern. Berarti perpaduan warna kah atau motif atau apa? Banyak, dari misalnya dari motif nih, kayak motifnya nih anak muda kan. Terus dari cuttingan, kita bikin cuttingannya slim fit. Karena apa? Kalau batik-batik yang kayak orang-orang buat kerja kantoran itu kan biasanya gede-gede kan. Anak-anak muda males makanya kayak pakai baju orang tua katanya gitu. Udah gue bikin yang model slim fit kayak gitu. Jadi buat anak-anak muda gitu. Nah, produksinya sendiri gimana? Produksi kita semua pabriknya di Solo. Solo semua ya? Semua. Nah, kisaran lah, mungkin penonton ada yang pengen beli gitu kan? Range-nya itu dari, kalau yang sky batik itu dari 300 sampai 500 ribu. Nggak ada di under 500 ribu. Kita bikin harganya sesuai kantong buat anak-anak muda, segmennya kayak gitu, dengan kualitas yang oke. Nah, biasanya kan setiap busana tuh ada tier 1. Sky batik ada yang niru nggak sih? So far sih belum ada, karena baru ya, sky batiknya belum ada. Kalau so far, kalau event dia niru, kita punya ada label sendiri, kita punya nanti ada barcode sendiri. Kalau mau beli yang ori ya di sky batik. Tapi kayaknya nggak ada sambungan ini ya? Apa? Sambungan jahitan gitu. Nah, jadi gini, bedanya kenapa kalau sky batik itu, ini kayak nyatu, modelnya nyatu, padahal ini pisah. Itu pisah. Jadi kayak cuttingannya itu nyambung semua nih, kayak dari sini ke sini kan nyambung. Itu salah satu yang bikin keunggulan sky batik. Kita bikin cuttingannya, modelnya itu udah kita rancang buat batik yang nyatu sambung semua. Oh, nyatu sambung semua. Nah, jadi kayak gini nih, model-model ini kan sebelah kiri, sebelah kanannya simbang, kayak gini, ininya simbang. Oke, selain batik, apa bisnis yang akan kembangkan lagi? Insya Allah sih, impian aku sih pengen bikin restoran, Mas. Insya Allah. Tapi seiringnya waktu jalanin aja dulu, karir, usaha, semua itu mengalir aja sih kalau aku. Kenapa lebih tertarik kuliner? Karena aku hobi masak. Mama itu hobi masak dari dulu. Karena pas aku kuliah, pas aku SMA itu kan sering masak. Jadi hobi yang disalurkan. Hobi yang disalurkan ya? Makanan apa? Restorannya semua, dari masakan Padang, kayak apapun itu. Kita mau bikin masakan Nusantara, insya Allah. Rencana di mana? Rencana sih awalnya tuh pengennya di Bali ya, di Bali, marketnya di Bali. Cuman kita belum tahu kedepannya di mana, si izinnya aja di mana, insya Allah. Alasannya di Bali kenapa nih? Ya Bali itu kan kayak orang mau ke liburan ke Bali itu nggak mungkin masak dong. Dia pasti kayak mau jajan kulineran kan. Ya udah, mindset gue sih di Bali sih oke kalau mau bikin restoran. Tapi kayak
restorannya spesifiknya apa di? Karena Nusantara, masakan Nusantara. Kayak lebih ke kayak warteg tuh. Jadi lo mau bisa pilih kayak gitu. Cuman yang kelasnya yang oke gitu. Warteg cuman yang agak high class gitu. Makan makanan Padang, ada semua lengkap. sudah tinjau areanya. Area sih ada beberapa plan ya kita kemarin. Cuman ya karena kondisi kayak sekarang kan nggak memungkinkan, ya udah kita pending dulu. Di, kayaknya sorry kalau banyak yang bilang lu anak mama jadinya. Maksudnya anak mama dalam konteks lebih dekat ke mama kan Iya. nyokap. Itu gimana di tanggapan lu? Ya gue bangga sebagai dibilang anak mama karena orang tua itu segalanya mas buat gue. Karena apa? Karena menurut gue orang tua gue itu public figure dalam hidup gue. Gitu. Kalau nggak ada nyokap gue nggak mungkin ada gue. Gitu. Karena dari kecil gue hidup dibina sama nyokap, bokap. Gitu. Ya gue paling dekat sama nyokap. Gitu. Pasti sama nyokap. Even gue misalnya kayak lagi ngapa-ngapain lagi ada masalah ya ceritanya ke nyokap. Gitu. Deket banget sih gue sama nyokap. Kalau nyokap pasti worry lah karena dia takut dong anaknya sendiri dan lain-lain. Tapi gue tuh selalu intens setiap hari pasti video call sama nyokap, selalu cerita sama nyokap kegiatan hari ini ngapain. Pesan apa yang selalu disampaikan oleh nyokap? Pesan sama nyokap itu selalu sampai jangan lupa ibadah, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat yang cukup. Pesan yang selalu gue ingat itu sampai sekarang itu jangan pernah buat orang lain rugi gitu. Berbuat baik sama siapapun, jangan pernah merugikan orang lain. Itu yang selalu gue pegang sampai sekarang. Terkait pergaulan sendiri bagaimana? Pergaulan nyokap sih udah percaya sama gue. Ya udah yakinin lah anaknya dididik baik, insya Allah ditemukan dengan orang-orang baik. Tapi adik nyokap pernah ngeluh gitu karena lu lama di Jakarta nggak balik-balik, pernah ngeluh ingin suruh pulang nggak? Nyokap tuh santai banget mas, nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa. Ya udah kalau kangen dia video call, kalau misalnya ada waktu ya gue pulang gitu. tapi dikomplain pernah? Belum pernah sih di komplain. Cuman kayak mama rindu katanya gitu-gitu, ya udah gitu-gitu. Kapan ada waktu aku pulang gitu. Dosa paling benar ke bawah sampai sekarang tuh waktu gue SMA ya, SMP mau ke SMA itu gue tuh anak motor bandel banget, main motor gitu-gitu kan. Terus kecelakaan sedikit parah sampai gue 3 hari masuk rumah sakit. Di situ gue ngerasa wah gue bersalah banget sama nyokap gue, kenapa nggak dengerin nyokap gitu. Itu yang paling penyesalan yang sampai sekarang yang gue rasain. Di mungkin sebagai perantau apa sih dia yang paling dikangenin? Masakan nyokap sih. Kamu punya apa? Sering masak? Setiap hari kalau gue pulang pasti dimasakin. Makan apa tuh? Apa yang favorit? Masakan favoritnya ada namanya udang sambal paku. Udang sambal paku itu ada udang, ada lontongnya, ada sambal paku itu masakan Padang. Jadi suka minta kirimin sama nyokap di? Nggak pernah sih. Karena kalau dikirimin kan basi takutnya nggak enak. Lama. Soalnya dia tuh nggak bisa 6-10 jam dingin gitu. Harus diangetin terus. Karena pakai santan. Cara kangen lu mau makan itu gimana lu bisa pesan? Kalau kangen itu, ya udah cari aja di warung-warung Padang ada kok masakan Padang yang oriental ada. Tapi jarang loh itu. Jarang, emang jarang. Cuman di daerah-daerah Senen ada, di Lapau. Mungkin lo sendiri bisa masak nggak sih? Gue bisa masak, tapi yang nggak terlalu berat-berat ya, kayak ayam steam, kayak gue masak salmon, kayak masak ayam teflon gitu-gitu, yang masakan diet gue bisa. Barbekyuan. Tapi justru